Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujadid Bardan Gibraltar. Saya dari Teknik Elektro 2018 reguler sore dari kelas E. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fase modulation dan PSK. Sebelum melanjutkan ke materi detail terkait dengan fase modulation dan PSK, kita menjelaskan mengenai pengertian modulasi dan demodulasi terlebih dahulu. Modulasi adalah proses penumpangan informasi yang tergantung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa dengan mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, sedangkan untuk demodulasi adalah proses konversi sinyal analog ke sinyal digital dengan alat yang disebut dengan demodulator. Beberapa macam teknik modulasi adalah untuk AM menggunakan QAM, untuk FM menggunakan FSK, dan untuk PM menggunakan PSK. Untuk fase modulation, materinya adalah amplitudo dan frekuensi bernilai konstan, namun fase berubah menyesuaikan bit. Untuk contohnya, bit stream 10110100 dengan bitrate-nya 1 bps, untuk amplitudonya 1 dan frekuensinya 2 Hz. Nah, hasilnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Demodulasi DPSK tergolong dalam FM dan QAM atau Quadrature Amplitude Modulation, yang merupakan kombinasi dari fase modulation dan amplitude modulation yang berfungsi untuk pengirim data dalam jumlah besar dan dalam kecepatan yang tinggi. DPSK dilakukan dengan menggunakan perangkat PLL, fase locked loop. PLL menggunakan referensi sinyal sinusoida pembawa, kemudian mendeteksi fase sinyal yang diterima. Jika fasenya sama dengan referensi, maka dianggap bit 0. Jika sebaliknya, maka bit 1. Bentuk PM yang paling sederhana adalah pergeseran sudut fasa 180 derajat setiap penyaluran bit 0 dan tidak ada pergeseran. Nah, sedangkan bila sudutnya 1, maka disalurkan. Untuk kedua, saya menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan PM. Kelebihan fase modulation yaitu tahan terhadap noise. Untuk yang kedua, daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan amplitude modulation. Untuk kekurangannya, fase modulasi memerlukan perangkat keras sebagai penerima yang kompleks. Ya, ini untuk materi mengenai PSK, yaitu Passive Keying. Passive Keying atau PSK, pengiriman sinyal melalui pergeseran fase. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Sudut fase yang seharusnya mempunyai acuan kepada pemancar dan penerima, akibatnya sangat diperlukan stabilitas frekuensi pada pesawat penerima. Guna memudahkan untuk memperoleh stabilitas pada penerima, kadang-kadang dipakai suatu teknik yang coherent dengan PSK yang berbeda-beda. Hubungan antara dua sudut fase yang dikirim digunakan untuk memelihara stabilitas. Dalam keadaan seperti ini, fase yang ada dapat dideteksi bila fase sebelumnya telah diketahui. Hasil dari perbandingan ini dipakai sebagai patokan atau referensi. Untuk transmisi data atau sinyal digital dengan kecepatan tinggi, lebih efisien dipilih sistem modulasi PSK. Dua jenis modulasi PSK yang sering kita jumpai yaitu BPSK yaitu BPSK. BPSK adalah format yang paling sederhana dari PSK.
menggunakan dua yang tahap yang dipisahkan sebesar 180 derajat dan sering juga disebut 2 PSK. Modulasi ini paling sempurna dari semua bentuk modulasi PSK. Akan tetapi, bentuk modulasi ini hanya mampu memodulasi satu bit atau simbol, dan dengan demikian maka modulasi ini tidak cocok untuk aplikasi data rate yang tinggi di mana bandwidth-nya dibatasi. Yang kedua yaitu QPSK. Kadang-kadang dikenal dengan quaternary atau quadripass PSK atau 4 PSK QPSK. Menggunakan 4 titik pada diagram konstelasi terletak di sekitar suatu lingkaran dengan 4 tahap. QPSK dapat mendekode 2 bit per simbol. Hal ini berarti dua kali dari BPSK. Analisis menunjukkan bahwa ini mungkin digunakan untuk menggandakan data rate jika dibandingkan dengan sistem BPSK. Walaupun QPSK dapat dipandang sebagai suatu modulasi quaternary, lebih mudah untuk melihatnya sebagai dua kuadratur carriers yang termodulasi tersendiri. Dengan penafsiran ini, maka bit yang digunakan untuk mengatur komponen fase pada sinyal carrier ketika digunakan untuk mengatur komponen kuadratur pas dari sinyal carrier tersebut. BPSK digunakan pada kedua carrier dan dapat dimodulasi dengan bebas. Untuk teori mungkin untuk PM dan PSK sampai sini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai listing point untuk sinyal dari PM PSK. Nah, untuk melanjutkan materi yang sebelumnya saya sampaikan mengenai PM dan PSK, nah kita lanjutkan mengenai listing dari PM PSK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai listing point pada software MATLAB. Nah, untuk CLC dan close all, clear all ini adalah untuk pendahuluan dari suatu program. Nah, untuk poin dari sini, ini adalah inputan dari program yang telah saya buat. Nah, ini untuk isi dari modulating signal dengan rumus YM/AM kali sin kali 2 kali Pi kali T. Nah, ini untuk rumus untuk masukkan AC FC untuk AM per M FC FA kali 21. Nah, 21 saya ambil dari kalkulasi dari untuk carrier sendiri, menyesuaikan dengan gambar yang nanti akan tampil. Nah, ini untuk rumus dari carrier signal dengan plot YC nanti untuk menampilkan suatu figure atau picture. Nah, ini untuk fase modulation, untuk isi dari fase modulation signal. Nah, di sini saya inputkan rumusnya yaitu AC kali sin dikali 2 dikali PT ditambah Pi kali AM kali sin kali PT. Nah, ini subplot untuk menampilkannya. Nah, ini untuk title fase modulation, nanti di gambarnya akan menjelaskan mengenai judul dari fase modulation di gambar nanti yang akan tampil. Nah, ini untuk listing point PSK. Nah, kita akan coba mereview untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil dari listing yang tadi saya buat. Nah, ini untuk modulating signal. Nah, ini untuk sinyal carrier-nya. Dan ini untuk fase modulating signal. Hasilnya seperti ini. Dan untuk fase shift key,
gelombangnya hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.